wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih berjumpa lagi dalam pembelajaran kita. Hari ini jadwalnya matematika, pembinaan tambahan. Oke, tadi sudah ibu absen, yang tidak hadir ada berapa orang? Dua orang ya? Oke. Nah sekarang mungkin sebelum memulai pembelajaran, tolong tidak ada lagi hal-hal yang tidak terkait dengan matematika di atas meja. Simpan dulu. Nah, untuk pertemuan kali ini, mungkin kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kan presentasi dari 3 kelompok kan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 minggu kemarin itu sudah presentasi terkait dengan materi ini. Materi tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk pertemuan kali ini sebelum kita lanjut ke kelompok 4 nanti, pertemuan berikutnya, ya Ibu akan memberikan kalian sedikit kuis terkait dengan materi yang dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, untuk mengingatkan kembali materi sebelumnya, perhatikan dulu video berikut. Jadi ini ada manfaat kita untuk mempelajari materi turunan fungsi trigonometri. Kira-kira manfaatnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini Ibu akan menjelaskan manfaat mempelajari materi turunan fungsi trigonometri. Yang pertama digunakan dalam membuat konstruksi bangunan. Ini Ibu akan menjelaskan manfaat mempelajari materi turunan fungsi trigonometri. Yang pertama digunakan dalam membuat konstruksi bangunan. Dalam membuat konstruksi bangunan, turunan banyak digunakan dalam membuat model bangunan tersebut. Yang kedua, digunakan dalam pembuatan model transportasi. Sebagai contoh, dalam pembuatan model transportasi kereta api, model kereta api harus mempertimbangkan banyak aspek seperti kecepatannya, kekuatannya, dan aerodinamisnya. Yang ketiga, digunakan dalam dunia penerbangan untuk menghitung percepatan dan jarak yang diambil pesawat sehingga nantinya pesawat tidak akan kehilangan maupun terbang di luar navigasi jalur bandara. Yang keempat, digunakan dalam bisnis, yaitu untuk menghitung keuntungan maksimum. Selain itu, kita juga bisa memperkirakan agar produksi kita tidak mengalami kerugian atau jangan sampai kita mengalami nilai minimum. Selanjutnya, Nah tadi itu ada sedikit video tentang kira-kira apa manfaat kalian mempelajari materi tentang turunan fungsi trigonometri. Ternyata mempelajari materi itu banyak sekali manfaatnya, terutama dalam bidang apa tadi? Dalam bangunan, apa lagi? Kecepatan dan percepatan tadi kan? Ya. Oke. Nah sekarang minggu kemarin ini juga ada sedikit review kembali materi yang kemarin. Jadi untuk kelompok 1 kemarin itu sudah menjelaskan materi terkait dengan rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Kelompok 2 ada aturan rantai dan turunan kedua. Kelompok 3 ada kemiringan dan kemonotonan, dan yang terakhir itu ada nilai maksimum, minimum, titik belok, dan kecenderungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin ada yang lupa materi yang Kali ini kita akan membahas tentang turunan trigonometri. Jadi ada beberapa fungsi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah d per dx sin x sama dengan cos x. Artinya turunan dari sin x itu sama dengan cos x. Nomor 2, turunan dari cos itu sama dengan min sin. Yang ketiga, turunan dari tangan itu sama dengan secant kuadrat. Nomor 4, turunan dari kotangan itu sama dengan min cos secant kuadrat. Kemudian turunan dari secant itu sama dengan secant kali tangan. Dan yang terakhir, turunan dari kosekan itu sama dengan min kosekan dikalikan kotangan. Baik,
saja. Nah, hari ini untuk menambah pengetahuan kalian tentang materi tentang turunan fungsi trigonometri, Ibu sudah bagi kalian menjadi 4 kelompok kan? Ada kelompok 1, 2, 3 dan 4. Nah, hari ini kita akan bermain. Jadi namanya ada Teams Games Tournament. Jadi hari ini kita akan bermain. Yang pertama aturan mainnya perhatikan baik-baik. Kalian sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian nanti tiap kelompok memilih 1 orang pertama. Jadi ada 1 orang pertama akan maju untuk memilih soal di papan tulis. Tingkatan soalnya itu berurutan dari yang mulai yang apa? Mudah. Kemudian yang sedang dengan yang agak sedikit rumit, bukan susah, rumit. Oke? Jadi pilih saja, silakan beremuk di tiap anggota. Kemudian anggota tersebut akan diberikan waktu 1 menit untuk mengerjakannya di tengah sini. Jadi seluruh kelompok kerjakan di tengah sini ya. Setelah dikerjakan, siapa yang duluan selama 1 menit. Kalau misalkan sudah selesai, bisa langsung tempel ulang di jawaban. Boleh? Boleh ya? Oke. Kalau misalkan setelah 1 menit ada yang belum selesai, orang kedua di kelompok tersebut wajib menggantikan. Jadi siapa yang cepat dan tepat jawabannya, yang selesai dalam waktu soal selesai dalam 3 soal selesai, itu yang akan dapat poin ya. Oke? Silakan berembuk dulu di tiap kelompok siapa orang pertama yang akan maju. Penyampaian poin-poin. Soalnya sama. Jadi siapa yang cepat Oke, sudah. Aturan mainnya seperti ini ya. Jadi kelompok pertama, perhatikan. Jadi di kelompok 1, 2, 3, dan 4. Orang pertama di kelompok 1 misalnya, ambil yang pertama ya, yang tingkatannya masih muda. Yang pertama, kemudian yang kedua, 3, dan 4. Jadi yang setelah dia selesaikan yang pertama, kalau sesudah, langsung jadi media situ lebih jauh nanti diambil. Kemudian pergantian lagi untuk orang kedua mengerjakan soal yang nomor 2. Yang ketiga mengerjakan nomor 3. Tapi seandainya orang pertama tidak mampu menyelesaikan yang pertama, maka orang kedua wajib untuk menyelesaikan. Oke? Sudah siap? Sudah siap memilih 1 orang? Sudah? Oke. Sudah siap ini? Kelompok 1, satu orang pertama kelompok 1. Kelompok 2, 3, 4. Siap ya? Sudah kelompok 1 sudah? Nah, oke mulai ya. 1. Masih muda.
Iya. Beda soal. Ini yang gradien. Soalnya makan Mas kan? Sudah lihat kan apa ini? Jadi kelompok 1 berapa nomor yang sudah selesai? 1. Kelompok 2 mana yang mana? Kelompok 3 ini di bawah. Tadi sudah selesai kan? Iya. Kelompok 4 berapa? Berapa yang selesai? Tapi kapan yang belajar nih? 3? Berarti ada 1 yang sudah selesai. Kelompok 3? Belum selesai. Berapa nomor yang selesai? Angkat tangan ya. 3. Oke, sudah kembali ke tempat masing-masing. Jadi kelompok 1 tadi mampu menjawab berapa nomor? 3 ya? Oke. Kelompok 2? 3. Kelompok 3? Ada yang cuma ambil sana. 3 tadi berapa soal yang bisa jawab? Ada 4 semua di sini. 3 soal. Ada 3 soal, satunya. Tapi sudah bisa jawab. Yang 3 sudah. Yang kelompok 4? 3. Ya? Oke. Nah, yang tadi sebenarnya ini masih bisa melanjut, cuma karena memang beda waktu hanya sekitar berapa menit. Jadi nanti kita lanjut Oh, ini berikutnya ya. Ya. Oke. Nah, jadi materi ini sebenarnya sudah selesai, tapi ini akan ibu ambil nilai sebagai nilai kuis kalian. Jadi mau dilihat sampai di mana kemampuan kalian terkait dengan materi ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke materi yang berkaitan dengan apa tadi kita share? Nah, jadi teman kalian di pertemuan berikutnya akan presentasi terkait dengan nilai minimum, nilai maksimum dengan titik belok. Oke. Nah sekarang ibu akan minta satu orang dulu untuk bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Boleh ya? Saya minta tuh satu orang dulu. Kita minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini sekaligus memberikan kesan kira-kira dia tadi menarik atau tidak. Oke? Ayo Alvia. Apa nak? Bagaimana tanggapan kamu tentang pembelajaran tadi? Lain dari kelompok 3. Ada lagi dari lain? Satu orang lagi ya, boleh? Boleh. Orang lagi. Mungkin ada yang bisa kasih saran, yang mungkin pagi yang kebetulan. Ali, saran. Mungkin ada yang bisa kasih saran ibu ke depannya mungkin apa gitu. Coba Ali dulu Ali. Mana Ali? Oh ya bisa. Lagi ada di Bicara saja Ali. Mungkin ada saran-saran apa? Kalau boleh tadi dia begini. Saran saya untuk pertemuan selanjutnya DP durasi bermain game lebih panjang. Oke. Oh iya. Jadi mungkin untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu karena memang durasi waktu yang diberikan hanya sekitar berapa menit. Nanti pertemuan berikutnya juga